Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ovia Hidayat dengan NIM 1020424300023 dari kelas 2404. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan dari nomor 1 sampai 7. Hal-hal yang dipersiapkan yaitu Google Colab dan dataset yang telah dimasukkan ke dalam Google Drive. Dengan nama dataset pasien penyakit jantung. Dan langsung saja kita hubungkan Google Colab-nya dengan Google Drive. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klasifikasi heart disease dan menjelaskan sintaks untuk mengecek distribusi kelas pada label target. Jadi, data imbalance adalah kondisi ketika jumlah data pada masing-masing kelas target tidak seimbang. Misalnya, data pasien yang memiliki penyakit jantung itu lebih banyak, sedangkan pasien yang tidak memiliki penyakit jantung itu lebih sedikit, atau sebaliknya. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan model lebih cenderung memprediksi kelas yang jumlah datanya lebih banyak atau kelas mayoritas, sehingga performa prediksi menjadi kurang optimal. Di sini saya meload dataset dengan PD-READ CSV, digunakan untuk membaca file CSV-nya menjadi data frame pandas, kemudian DF target untuk mengambil kolom target yang berisi label klasifikasi jumlah penyakit jantung, lalu ada value counts itu untuk menghitung jumlah data pada kolom targetnya. Lalu di sini ada normalize true untuk mengubah perhitungan menjadi bentuk proporsi atau persentase. Nah, didapatkan untuk target dengan label 1 itu 526 dan label 0 itu 499. Dengan label 1 51% dan label 0 itu 48%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling, lalu menjelaskan sintaks untuk memisahkan kelas mayoritas dan minoritas, melakukan undersampling, lalu menggunakan kembali data. Jadi, random undersampling itu adalah teknik menangani data imbalance dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas secara acak hingga jumlahnya sama dengan kelas minoritas. Nah, ini menjaga distribusi kelas agar seimbang atau balance sehingga modelnya itu tidak bias. Di sini saya pakai DF target 1, yaitu untuk memfilter baris yang bernilai 1 sehingga menghasilkan subdata frame kelas mayoritas. Lalu target 0 yaitu untuk memfilter baris data yang bernilai 0 menghasilkan subdata frame kelas minoritas. Lalu ada sampel def minority random set 42. Ini untuk mengambil sampel acak 199 dari 526 data mayoritas dan dengan random state 42 untuk dimensional selalu sama atau reproducible. Lalu PD concat itu untuk menggabungkan dua data frame hasil undersample dan minoritas menjadi satu dataset yang seimbang. Lalu ada DF balance sample yaitu mengacak urutan baris seluruh dataset. Nah, didapatkan hasil random undersamplingnya dengan label 1 itu 499 dan label 0 itu 499 juga. Selanjutnya, saya akan memisahkan dataset menjadi fitur yaitu X dan target yaitu Y. Kemudian melakukan split data training dan testing dengan rasio 80:20. Di sini saya pakai DF balance drop target aksis 1 itu untuk menghapus kolom target dari data frame untuk menghasilkan matriks fitur X. Jadi aksis satunya ini berarti menghapus kolom yang bukan baris. Lalu DF balance targetnya ini untuk mengambil hanya kolom target sebagai label Y. Lalu selanjutnya X dan Y ini input pertamanya adalah fitur yaitu X dan input keduanya adalah label target yaitu Y. Dengan t-size-nya itu 0,2 berarti 20% data digunakan untuk testing dan 80% untuk training. Lalu random setnya 42, dan didapatkan hasil dari trainingnya itu banyak 78 dan 4. Nah, selanjutnya saya akan membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes dan menjelaskan sintaks untuk inisialisasi model, training model, dan prediksi data testing. Jadi, apa sih naive Bayes itu? Jadi, naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur itu bersifat independen satu sama lain. Dan Gaussian NB-nya ini digunakan karena fitur-fitur pada dataset ini bersifat kontinu atau numerik. Nah, langkah pertama itu saya menginisial. Lalu, langkah yang kedua, saya training model dengan model fit, X-train, dan Y-train, yaitu untuk melatih model dengan data training.
sehingga model mempelajari probabilitas setiap fitur per kelas berdasarkan distribusi Gaussian. Lalu di langkah ketiga, saya memprediksi data testingnya dengan model PredictXTest berfungsi untuk menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi kelas 0 atau 1 pada data testing yang belum pernah dilihat oleh model. Kita run dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk menghitung confusion matrix, saya menggunakan perintah cm confusion matrix YTest dan YCat. Lalu untuk visualisasinya, saya menggunakan heatmap. Berikut didapatkan untuk confusion matrix dari naive Bayes-nya dengan prediksi tidak sakitnya itu 0 dan prediksi sakitnya itu 1. Selanjutnya, saya akan melakukan evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score, lalu menjelaskan sintaks untuk menghitung seluruh metrik tersebut. Jadi untuk akurasi, fungsinya itu untuk mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dari seluruh data. Di sini didapatkan untuk akurasi persentase totalnya itu sebanyak 85%. Dan kalau precision berfungsi untuk mengukur ketepatan prediksi positif dari semua yang diprediksi sakit. Jadi berapa persen yang benar-benar sakit. Hal ini penting jika ingin meminimalkan dari false positifnya. Untuk precision didapatkan persentase sebesar 83,47%. Untuk recall-nya, berfungsi untuk model menemukan seluruh pasien yang benar-benar memiliki penyakit jantung. Jadi dari semua yang benar-benar sakit itu, berapa persen yang berhasil terdeteksi. Di sini didapatkan recall-nya itu sebesar 90,99%. Dan untuk F1 score-nya, ini berfungsi untuk menggabungkan antara precision dan recall. Didapatkan persentasenya sebesar 87,7%. Di sini dapat dilihat bahwa recall yang didapatkan itu tinggi sebesar 90,99%, maka model itu berhasil mendeteksi 91 dari 100 pasien yang sakit jantung. Selanjutnya, saya akan melakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC aux score, serta memvisualisasikan hasilnya dan menjelaskan sintaks yang digunakan, serta interpretasi nilai ROC aux. Jadi ROC curve itu digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Sedangkan ROC aux score itu digunakan untuk mengukur kualitas dari model klasifikasinya. Sintaks yang saya pakai itu ada model PredictProba. Dia itu berfungsi untuk menghasilkan probabilitas prediksi kelas. Lalu ada ROC aux score, YTest, dan YPROB. Itu berfungsi untuk menghitung luas area di bawah kurva ROC aux. Jadi semakin mendekati 1, maka semakin baik model. Lalu ada ROC. Lalu di sini saya memvisualisasikannya. Lalu terdapat visualisasi ROC curve-nya. Dapatkan ROC aux score-nya itu 0,8996. Jadi kesimpulannya model naive Bayes itu pada dataset hard disease menghasilkan ROC aux score-nya itu 0,8996 atau 90%, yang tergolong sangat baik. Jadi artinya model itu mampu membedakan antara pasien sakit dan tidak sakit dengan tingkat akurasi diskriminasi yang tinggi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.